Kita langsung pada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi darini amin ila anqal la ya'dumu dhanbu indaka azamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbahu istazghara fi jambi karamihi dhanbuh. La ya'dhumu dhanbu, jangan engkau membesar-besarkan dosamu, azamatan dengan cara kau besarkan sampai tasudduka menghalangimu an husni dhanni billahi untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man 'arafa rabbah, sebab siapapun yang tahu Tuhannya, hakikat pengetahuan, dia kenal Allah, istazghara akan menjadi kecil bi jambi karamihi jika dijajar dengan karunia kemurahan Allah, dzambuhu dosanya. Ada manusia semuanya berdosa. Akan tapi dia tidak semua dari manusia berdosa ini selamanya berdosa. Ada yang kembali kepada jalan kebenaran, namanya orang tobat, bergegas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bablas tidak bertobat karena lalai. Ada orang yang tidak bertobat karena putus asa, menganggap dosanya adalah sudah sangat besar sehingga tidak pantas lagi mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu tidak benarkan. Sebesar apapun dosa seorang hamba, maka ketahuilah bahwasanya pengampunan Allah lebih agung daripada itu semuanya. Di sana ada lagi model manusia. Ada dua kutub ekstrim. Kutub ekstrim yang pertama adalah orang itu kalau berdosa, ngentengin, Allah Maha Pengampun. Kalau bukan karena dosa kita, maka sifat pengampunan Allah tidak tampak. Kalau bukan karena dosa-dosa kita, apa yang akan diampuni oleh Allah? Oh, ini ekstrim, orang meremehkan dosa. Di sisi lain ada orang yang begitu takutnya, menganggap dosanya gede sampai putus asa, dia tidak berharap lagi pengampunan dari Allah. Sehingga apa yang terjadi pada orang tersebut, dosaku juga sudah tidak diampuni, ngapain aku harus menghindari dosa? Biarin, aku akan cari kenikmatan dunia. Nah ini, aku nikmati dunia, zina, mabuk semuanya. Karena apa? Dosaku teramat besar, tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah, apalagi khususnya berkenaan dengan pengampunan adalah maksiat. Maksiat. Maka la yadhumudz dzambu, jangan sampai rasa penyesalanmu yang besar akan dosa-dosamu itu menjadikan engkau berputus asa sehingga tidak lagi berharap karunia dari Allah, berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang putus asa, mungkin dia penjudi, mungkin dia pemabuk, mungkin dia adalah orang pezina, semuanya saya bilang, aku sudah jelek, kotor, diajak melakukan kebaikan enggak mau karena dia merasa dirinya kotor. Tidak boleh itu. Ini adalah orang berlebihan, masuk dalam wilayah putus asa. Maka orang semacam ini, orang yang dikuasai oleh keputusasaan, segera harus sadarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah bisa mengampuni hambanya. Sebesar apapun dosamu, maka ketahuilah Allah akan mengampuni. Tapi di sisi lain jangan kebablasan mentang-mentang tahu Allah itu Maha Pengampun, lalu seenaknya berbuat dosa. Enggak seperti itu. Maka Ibn Atha'illah As-Sakandari menjelaskan bahasanya, jangan engkau itu merasa dengan besarnya dosamu itu sehingga Allah tidak akan mengampuni. Enggak boleh seperti itu. Akan tapi berprasangka baiklah kepada Allah. Dosaku memang besar, akan tapi Allah Maha Pengampun, maka detik ini aku akan mohon ampun kepadamu ya Allah. Istighfar. Memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa rabbah, barang siapa yang kenal Allah, maka istasghara akan menjadi ringan yang namanya dosa. Kenapa? Dia yakin Allah Maha Pengampun, maka bergegas meminta ampun, bukan menganggap enteng itu dosa kecil. Ada orang remesin, dosa kecil.
Bukan makna dosa, bukan masalah dosanya ini, menentang Allah, ngeremehin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah kenal Allah, istazghara, akan menjadi kecil fi jambi karami, di hadapan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dzambuhu, dosanya. Baik. Ini ada model manusia yang di saat dia melakukan dosa cuek, nggak pernah peduli. Maka dia perlu diingatkan, dosanya banyak, tapi dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk wilayah tidak takut kepada Allah. Sehingga di sana ada sering disebut para ulama, dan juga di dalam kitab Hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari juga telah disinggung bahasanya kita itu memang harus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus berharap. Rasa takut akan hukuman Allah. Para sahabat Nabi itu dosa kecil itu sudah kayak gede. Cuman menyadari besarnya dosa ini bukan untuk menjadi putus asa. Menyadari begitu besarnya dosa, kemudian apa? Kita meyakini begitu besarnya pengampunan Allah, kemudian setelah itu menengadahkan tangan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, meminta pengampunan. Jadi membesarkan dosa, ada yang ada yang madmumah, tidak terpuji, ada yang membesarkan dosa yang terpuji. Siapakah yang terpuji dari yang membesarkan dosa? Yang terpuji adalah orang yang membesarkan dosanya, menganggap dosanya gede, kemudian dia bergegas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, kalau kita melakukan dosa, hendaknya kita segera masuk golongan ini. Tahu dosa, akan tapi dengan dosa bergegas dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena orang menyadari dosa, kalau tidak segera minta ampun, Allah tidak akan mengampuni. Kalau tidak diampuni, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang pertama yang benar, dengan dosa membawa dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi ada dosa bukan menjadikan dia tobat. Dosa yang dilakukan bukan menjadikan dia tobat, akan tapi menjadikan dia putus asa, sehingga sudah merasa dosanya gede lalu tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang jenis ini yang perlu dibenahi adalah keimanannya kepada Allah. Orang yang ngentengin dosa, urusannya keimanan kepada Allah. Orang yang terlalu takut sama dosa sampai putus asa, juga urusannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bertobat karena sudah terlambat besar dosanya, ini sebenarnya juga merendahkan Allah, seolah-olah berkata begini, ya Allah, Engkau tidak bisa mengampuni aku. Maka dosa manusia terbesar diantaranya adalah niruti gayanya iblis, sombong. Iblis sombong, dosa, dan dengan dosa, nah ini ada disebutkan juga oleh para pensyarah hikam ini. Dosa itu bagi orang yang beriman, iman yang sesungguhnya justru malah menjadikan dia semakin tawadhu, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosanya dia menyesal, dengan dosanya merasa dikecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu, lihat, dia juga berharap pengampunan Allah, sehingga apa? Dosa itu menjadi kecil. Kenapa? Dia mengharap pengampunan dari Allah. Kalau Allah mengampuni, gak ada dosa. Akan tapi lihat, jangan sampai ada perasaan di dalam diri kita meremehkan sebuah dosa. Sekecil apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jika Allah tidak mengampuni, maka akan tampak dosa itu di alam barzah. Dan jangan menganggap sepele. Dan kalau sudah di akhir zaman nanti, di akhirat akan masuk neraka. Sekecil apapun harus dicas terlebih dahulu. Mari semua dari kita, sebesar apapun dosa yang pernah Anda lakukan, sebesar apapun kesalahan yang Anda lakukan, mari kita bergegas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesadaran kita kalau dosa kita banyak lalu menjadikan kita tidak dekat, tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang kalau hambanya memohon ampun, dan akan murka kalau hambanya tidak mohon ampun. Al-insan mahul khata'i wan nisan, semua dari kita adalah tempat yang bersalah dan tempatnya lupa. Akan tapi ternyata untuk menyempurnakan agar kita tidak masuk dalam wilayah kesalahan tersebut, ada di sana namanya pintu, yang namanya pintu tobat. Baik, semua dari kita nggak boleh putus asa dan tidak boleh menghentikan tobat. Hendaknya tobat, setiap hari kita tobat. Baginda Nabi SAW tidak pernah punya dosa, akan tapi beliau tidak duduk di majelis semacam ini kecuali dia sudah membaca
Istighfar 70 kali. Setiap majelis 70 kali. Dosa apa yang dilakukan Nabi kok sampai istighfarnya banyak banget? Apa yang dilakukan Nabi kok sampai istighfarnya banyak banget? Ketahuilah bahwa istighfar yang dibaca Nabi untuk pengangkatan derajat sekaligus untuk mendidik umatnya agar biasa berzikir, memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah masalah memohon ampun. Nabi pun mohon ampun, bagaimana kita tidak? Ada suatu ketika ada orang putus asa sudah, yaitu menganggap dosa yang sangat besar. Malas, dosa sudah sangat besar, jelek nggak pantas saya ke masjid. Oh enggak, pergi ke masjid Allah akan ampuni itu semuanya, segede apapun dosamu. Tapi sebaliknya, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Kalau dosa kecil saja tidak boleh diremehkan, bagaimana dosa gede yang dilakukan seorang hamba? Dosa besar. Tapi ingat, sebesar apapun dosamu, kecil di hadapan Allah. Di hadapan Allah, jangan sampai kamu anggap dosa itu kecil. Sampai sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bercerita bahasanya, bagi dia itu yang namanya dosa itu sekecil apapun seperti gunung yang diangkat di atas kepalanya. Bagi orang yang beriman, yang takut kepada Allah, dosa kecil merasa berat. Tapi kalau orang munafik, orang imannya keropos, lihat, dosa kecil itu dosa gede, jangan dosa gede dianggap kayak lalat, cuma digini kentok. Nah begini toh, ada lalat begini, padahal dosa besar. Sehingga disebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Gimana sih prosesnya? Tawwabin, bukan taibin, bukan orang tobat sekali selesai, tapi tawab, meningkatkan tobat. Bermula dari tobat dari dosa besar, ya harus. Setelah dosa besar ditobati, mohon ampun kepada Allah, terus masih ada sisa umur. Setelah dosa besar, dia memohon ampun kepada Allah atas dosa, biarpun bukan dosa besar. Tawab lagi, meningkatkan ketobatan. Setelah minta ampun dari dosa kecil, minta ampun dari kemakruhan, sampai terakhir minta ampun karena tidak bisa berbuat baik. Masya Allah, ada seorang karena sudah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya bangun malam, cuman di hari itu dia kebablasan, kelewatan, kesiangan, sampai dia tidak sempat bangun malam, menangis di pagi harinya. Kenapa? Karena dia kehilangan sesuatu. Dia pagi harinya nangis karena dia tidak bisa bangun malam. Bayangkan, tidak bisa bangun malam menangis, tidak bisa ibadah di malam menangis. Apa yang menjadikan dia menangis? Iman di dalam hatinya. Tobatnya, menyesal ya, padahal tidak dosa. Ada penyesalan, kenapa semalam aku tidak bisa bangun, menyesal. Penyesalan ada di dalam hatinya, sehingga dia menjadikan orang yang merasa bahasanya dengan tidak bangun malam kayak dosa, padahal tidak dosa. Beda ya ahli iman. Kalau orang bukan ahli iman tuh dosa gede dianggap kayak tidak dosa. Kalau ahli iman yang sesungguhnya, dosa kecil kayak dosa gede. Maka kalau ada orang ngentengin dosa, ini bahaya sekali, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa untuk menghukum hambanya. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwasanya Allah maha menghukum kepada hambanya, maka kita tidak punya rem. Kebablasan, wah maha pengampun, bablas dia melakukan dosa apa maha pengampun. Hati-hati, tidak. Ia kalau sempat diampuni oleh Allah, kalau mati dalam keadaan belum tobat, naudzubillah, alangkah sengsaranya. Baik, la ya'dhumudz dzambu, jangan kau mengagungkan dosamu sampai engkau masuk wilayah putus asa. Di sisi lain, jangan engkau meremehkan dosa sekecil apapun, karena dosa kecil itu akan bisa menjadi gede karena kesombongan orang yang melakukannya. Fa inna man 'arafa rabbah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganggap dosa itu enteng, maksudnya di hadapan Allah akan diampuni, maka dia bergegas mohon ampun kepada Allah. Jangan salah fahami mengatakan bahasanya mengecilkan dosa. Di hadapan kecil dosa menganggap kecil, cuma begitu, bukan. Maksudnya istasghara, menganggap dosa kecil di hadapan Allah. Bijambi karamihi, bijambi karamihi. Jadi kalau dosa besar seperti apapun, kalau dijajar dengan karunia Allah, maka dosa itu akan menjadi kecil. Kalau dijajar dengan pengampunan Allah, maka dosa itu menjadi kecil. Maka dari itu, jangan terlambat untuk memohon ampun, jangan terlambat untuk istighfar, takut nanti keburu malaikat Israel datang sehingga tidak lagi ada kata maaf saat itu. Maka ketahuilah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir,
Allah akan senantiasa menerima tobatnya seorang hamba selagi nyawanya belum sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawanya sampai tenggorokan, tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau mati karena kelihatan neraka kalau di ahli neraka, kelihatan surga kalau ahli surga. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.